Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas materi fisika yang ada di kelas 11 terkait dengan dinamika rotasi, khususnya pada submateri gerak menggelinding pada bidang horizontal. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Gerak menggelinding pada bidang horizontal memiliki dua kondisi. Kondisi yang pertama ketika gaya diberikan melalui pusat massa. Kondisi yang kedua ketika gaya diberikan melalui titik singgung. Pada kondisi yang pertama, karena gaya diberikan melalui pusat massa, maka akan timbul gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Sementara untuk kondisi kedua, gaya diberikan melalui titik singgung akan menyebabkan timbulnya gaya gesek yang arahnya searah dengan gaya yang diberikan. Sebagaimana pada gerak menggelinding yang merupakan perpaduan dari gerak translasi dan rotasi, maka pada gerak menggelinding akan memiliki dua persamaan, yaitu persamaan pada gerak translasi dan gerak rotasi. Oke, kita bahas terlebih dahulu untuk kondisi yang pertama ketika gaya diberikan melalui pusat massa. Pada gerak translasi kondisi 1 ini nilainya adalah F besar dikurangi F kecil sama dengan M kali A. F besar ini gaya yang diberikan, F kecil adalah gaya gesek, M itu massa benda di sini yaitu bola karena gerak menggelinding, dan A-nya adalah percepatan. Persamaan ini kita peroleh awalnya dari hukum Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Untuk sigma F pada kondisi pertama, di sini ada dua, yaitu F besar dan F kecil. Dikarenakan arahnya berbeda, maka untuk sigma F-nya adalah selisih dari F besar dan F kecil, sama dengan M kali A. Kemudian, untuk gerak rotasinya, pada kondisi 1 ini berlaku F kecil kali R sama dengan I kali alfa. F kecil ini gaya gesek, R adalah jari-jari bendanya yaitu bola, jari-jari bola, sama dengan I kalikan I yaitu momen inersia, alfa adalah percepatan sudut. Persamaan ini kita peroleh awalnya dari persamaan yang ada di dinamika rotasi, yaitu sigma tau sama dengan I kali alfa, yaitu sigma tau-nya atau resultan dari torsi-torsinya yaitu F kecil kalikan R. Kita sebelumnya sudah mempelajari bahwa untuk nilai torsi adalah gaya dikalikan lengan momen. Untuk kondisi yang pertama ini ada dua buah gaya, yaitu F besar dan F kecil. Karena F besar ini melalui pusat massa, maka nilai torsinya adalah 0. Nah, untuk yang F kecil ini, lengan momennya sebesar jari-jarinya, sehingga untuk torsi yang ditimbulkan oleh F kecil nilainya adalah F kecil dikalikan jari-jari. Nah, sehingga untuk sigma torsinya sendiri adalah F kecil kalikan R sama dengan I kalikan alfa. Kemudian kita bahas untuk kondisi yang kedua ini, yaitu ketika F besar atau gaya diberikan melalui titik singgung. Pada gerak translasinya akan berlaku persamaan F besar plus F kecil sama dengan M kali A. Nilai ini atau persamaan ini kita peroleh dari hukum Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dikarenakan F besar dan F kecil ini memiliki arah
yang sama, maka untuk sigma F-nya adalah F besar plus F kecil sama dengan M kali A. Lalu untuk persamaan pada gerak rotasinya berlaku F besar dikurangi F kecil kalikan R sama dengan I kali alfa. Persamaan ini kita peroleh awalnya dari sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, untuk sigma tau ya, nilai torsi sendiri adalah gaya dikalikan lengan momen. Pada kondisi kedua, untuk gaya-gayanya ada F besar dan F kecil. Nah, untuk F besar dan F kecil ini memiliki lengan momen sebesar R atau jari-jari. Karena kita tahu, kita bisa lihat untuk F besar ini ketika lengan momennya sebesar jari-jari akan menimbulkan torsi yang arahnya searah dengan jarum jam. Sementara untuk F kecil ini dengan lengan momen sebesar jari-jari menyebabkan timbulnya torsi yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga untuk sigma tau-nya adalah selisih dari F besar kurangi F kecil dikalikan jari-jari sama dengan I kali alfa. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai gerak menggelinding pada bidang horizontal. Sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh terkait dengan gerak menggelinding pada bidang horizontal. Untuk contoh ini berkaitan dengan kondisi pertama, yaitu ketika gaya yang diberikan melalui pusat massa. Baiklah, mari kita kerjakan bersama untuk contoh satu ini. Kita baca terlebih dahulu. Diketahui sebuah bola bergerak berdasarkan gambar di samping. Tentukan rumus percepatan bola tersebut. Oke, dari yang sudah kita pelajari, kita tahu bahwa untuk kondisi jika gaya diberikan melalui pusat massa, maka akan timbul gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian untuk persamaan translasinya yaitu F besar kurangi F kecil sama dengan M kali A. Lalu untuk persamaan rotasinya adalah R kali F kecil sama dengan I kali alfa. Nah, lalu kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama kita gunakan terlebih dahulu untuk persamaan rotasinya. Di dinamika rotasi kita tahu bahwa untuk nilai torsi adalah I kali alfa. Kita tulis terlebih dahulu torsi sama dengan I kali alfa. Kemudian untuk gerak menggelinding yang mana gaya diberikan melalui pusat massa, yaitu untuk persamaan rotasinya adalah jari-jarinya kita kalikan gaya gesek sama dengan momen inersia kita kalikan dengan alfa. Baiklah, kemudian dari persamaan ini R kali F kecil sama dengan I kali alfa, kita akan mengetahui nilai dari F kecil atau gaya geseknya. Maka untuk F kecil nilainya adalah momen inersia dikalikan percepatan sudutnya dibagi dengan jari-jari.
Lalu kita dapatkan untuk nilai gaya geseknya adalah momen inersia dikalikan kecepatan A dibagi dengan jari-jari kuadrat. Kita dapatkan nilai ini yang awalnya I kali alfa per R menjadi I kali A per R kuadrat, dikarenakan untuk alfa sendiri atau percepatan sudut itu nilainya adalah percepatan A, ya, percepatan linier dibagi dengan jari-jari. Selanjutnya kita kerjakan untuk persamaan translasinya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, untuk persamaan translasi pada gerak menggelinding untuk gaya yang diberikan melalui pusat massa, ya, persamaannya adalah F besar dikurangkan F kecil sama dengan M kali massa kali percepatan. Lalu kita akan mendapatkan nilai F besarnya sama dengan massa kali A ditambah F kecil. Nah, lalu kita dapatkan lagi F besar sama dengan M kali A ditambah, nah, nilai F kecil ini sudah kita peroleh sebelumnya dari persamaan rotasinya, yaitu I kali A per R kuadrat. Nah, di sini kita masukkan untuk F-nya adalah I kali A per R kuadrat. Baiklah, di sini saya copy. Selanjutnya, dari sini kita sederhanakan. Nah, di sini sama-sama terdapat A, A-nya di sini kita keluarkan. Baiklah, kemudian menjadi seperti ini. F sama dengan M plus I per R kuadrat kalikan A. Nah, setelah ini kita akan tahu di sini sudah ada A, maka akan kita dapatkan nilai percepatannya. Sehingga A-nya atau percepatannya nilainya adalah ini, F dibagi dengan M plus I per R kuadrat. Baik, ini saya copy agar lebih mudah. Nah, inilah hasil akhir atau nilai A yang kita peroleh, yaitu F per I per R kuadrat plus M. Nah, setelah mendapatkan persamaan ini, maka kita bisa memasukkan nilai F-nya, kemudian massa bendanya, lalu momen inersia dan R kuadrat. Nah, dikarenakan ini adalah bola, nah maka kita bisa memasukkan momen inersia untuk bola, yaitu 2/5 mr kuadrat. Nah, demikian pembahasan kita mengenai gerak menggelinding pada bidang horizontal. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video pembahasan fisika yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.